Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradestia dari kelas FB2B, Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mulia Balikpapan. Kali ini saya akan membawakan materi tentang gerbang logika. Untuk materi yang akan saya bahas memuat 4 poin. Yang pertama, pengertian gerbang logika. Yang kedua, gerbang logika dasar. Yang ketiga, gerbang logika bentukan. Dan yang keempat, contoh soal dan pembahasannya. 1. Pengertian gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika dalam bahasa Inggris atau disebut sebagai logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronik digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran yang logis. Gerbang logika biasanya disebut sebagai gerbang logika boolean, merupakan sebuah sistem pemrosesan dasar yang dapat memproses input-input yang berupa bilangan biner menjadi sebuah output yang berkondisi yang akhirnya digunakan untuk proses selanjutnya. Dan yang ketiga, gerbang logika adalah piranti keadaan yang mempunyai keluaran dua keadaan, yaitu keluaran 0 menyatakan logika rendah dan keluaran dengan tegangan tetap yang menyatakan logika 1 tertinggi. 2. Gerbang logika dasar. Di dalam gerbang logika dasar terdapat 3 gerbang, yaitu gerbang AND, OR, dan NOT. Kali ini saya akan membahas gerbang AND terlebih dahulu. Gerbang AND merupakan salah satu gerbang logika dasar yang memiliki 2 saluran masukan input atau lebih dan sebuah saluran keluaran atau output. Syarat dari gerbang AND yaitu jika semua inputan bernilai 1, maka outputnya juga akan bernilai 1. Jika salah satu inputan atau semua inputan bernilai 0, maka hasil outputnya bernilai 0. Inilah bentuk dari gerbang AND. Dan ini adalah ekspresi booleannya yaitu F sama dengan A and B. Dan ini adalah tabel kebenarannya. Yang kedua, gerbang OR. Gerbang OR memiliki paling sedikit 2 jalur input. Artinya input bisa lebih dari 2, misalkan 4 atau 8. Yang jelas adalah semua gerbang logika selalu mempunyai hanya satu output. Syarat dari gerbang OR yaitu jika salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Jika semua inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 0. Inilah adalah bentuk gerbang dari OR. Dan ekspresi boolean dari gerbang OR yaitu F sama dengan A OR B. Dan ini adalah contoh tabel kebenaran. Yang ketiga, gerbang NOT. Gerbang NOT atau juga biasa disebut sebagai pembalik atau inverter memiliki fungsi membalik logika tegangan input pada outputnya. Syarat dari gerbang NOT, karena dalam logika tegangan hanya ada 2 kondisi yaitu tinggi atau rendah, maka membalik logika tegangan berarti mengubah 1 menjadi 0 atau sebaliknya 0 menjadi 1. Ini adalah bentuk gerbang NOT. Ekspresi booleannya yaitu F sama dengan NOT A. Dan inilah tabel kebenarannya. 3. Gerbang logika bentukan. Di dalam gerbang logika bentukan ini terdapat 4 jenis gerbang, yaitu gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang SOR, dan gerbang XNOR. Kali ini saya akan membahas gerbang NAND terlebih dahulu. Gerbang NAND adalah suatu not N atau fungsi N yang dibalikkan. Syarat dari gerbang NAND yaitu jika semua inputan bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Jika hanya salah satu inputan yang bernilai 1 dan semua inputan bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Inilah bentuk gerbang dari NAND. Ekspresi boolean dari gerbang NAND yaitu F sama dengan A NAND B. Dan inilah tabel kebenarannya. Yang kedua, gerbang NOR. Gerbang NOR adalah suatu not OR atau suatu fungsi OR yang dibalikkan. Syarat gerbang NOR akan memiliki output 1 jika semua inputnya bernilai 0. Dan jika salah satu atau semua inputan bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Ini adalah bentuk gerbangnya. Ekspresi booleannya adalah F sama dengan A NOR B. Inilah tabel kebenarannya. Yang ketiga, gerbang SOR. Gerbang SOR adalah gerbang OR yang eksklusif atau yang biasa disebut sebagai exclusive OR. Syarat dari gerbang SOR adalah gerbang akan menghasilkan output 0 jika semua inputan bernilai 0. Jika inputan 1 berjumlah ganjil, maka outputnya bernilai 1. Dan jika inputan 1 berjumlah genap, maka outputnya bernilai 0. Inilah bentuk gerbang SOR. Ekspresi booleannya adalah F sama dengan A SOR B. Dan inilah tabel kebenarannya. Yang keempat adalah gerbang XNOR. Gerbang XNOR adalah gerbang NOR atau not OR yang eksklusif atau biasa kita sebut sebagai exclusive NOR. Syarat dari gerbang XNOR adalah jika semua inputan bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Jika inputan bernilai 1 berjumlah ganjil, maka outputnya bernilai 0. Dan jika inputan bernilai 1 berjumlah genap,
maka outputnya bernilai 1. Ini bentuk dari gerbang XNOR. Ekspresi booleannya adalah F sama dengan A XNOR B, dan ini adalah tabel kebenarannya. 4. Contoh soal dan pembahasan. Ini adalah soal yang telah diberikan dosen untuk kita bahas. Yang pertama adalah soal A. Untuk soal A ada F sama dengan not A and not B and C, XNOR A and B and not C, XNOR not A and not B. Oke, ini adalah simulasi gerbang. Saya membuatnya di aplikasi Logisim. Dan ini adalah tabel kebenarannya. Oke, kali ini saya akan membuat simulasinya di logically.demo. Ini adalah aplikasi yang disarankan untuk membuat simulasi gerbang logika. Di sini kita memiliki 3 inputan yaitu A, B, dan C. Jadi saya akan membuat 3 inputan. Yang pertama, inputan A berada di atas. Yang kedua, inputan B berada di tengah. Dan yang ketiga, inputan C yang berada di bawah. Di dalam soal ini terdapat 3 kurung. Kita akan mengerjakan kurungan yang pertama dulu, yaitu not A and not B and C. Jadi di sini kita memakai gerbang not. Jadi kita letakkan gerbang not di A dan B. Lalu kita hubungkan. Sekarang untuk menghubungkan ketiga inputan tersebut menggunakan gerbang AND. Lalu kita hubungkan not A, not B, dan C di gerbang AND. Yang kedua, kita akan mengerjakan kurungan yang di tengah, yaitu A and B and not C. Kali ini C memiliki gerbang not, jadi kita akan pasang gerbang not di depan C. Lalu kita hubungkan. Dan kita akan menggabungkan ketiga inputan tersebut dengan gerbang AND. Kita hubungkan A, B, dan not C. Oke, yang terakhir kita akan mengerjakan kurungan yang paling akhir, yaitu not A and not B. Kita akan menggunakan gerbang AND untuk menghubungkannya. Karena sudah ada gerbang not A dan not B, jadi kita tinggal tarik garis. Dan dihubungkan ke gerbang AND. Yang terakhir kita akan menggunakan gerbang XNOR. Lalu kita tinggal menghubungkan ketiga saluran tersebut. Dan saya akan meletakkan lampu di akhir sebagai F atau keluaran output. Lalu saya akan menyambungkan gerbang XNOR dengan lampu. Oke, jadi di sini saklarnya masih mati. Itu artinya semua saluran inputan bernilai 0. Kita akan mencoba saluran untuk inputan A0, B0, dan C0. Dan hasilnya bernilai 0. Ini bisa kita lihat bahwa lampunya tidak menyala. Ini disebabkan karena kabel sebelum gerbang XNOR memiliki inputan nilai 1 berjumlah ganjil. Dalam aturan gerbang XNOR, jika input 1 berjumlah ganjil, maka hasil outputnya adalah 0. Oke, selanjutnya kita akan coba jika inputan A0, B0, dan C1. Bisa kita lihat di sini
bahwa lampunya telah menyala, itu artinya output bernilai 1. Itu disebabkan karena ada dua inputan 1 dan satu inputan 0. Dalam aturan gerbang XNOR, jika nilai 1 berjumlah genap, maka hasil outputnya adalah 1. Kita coba yang ketiga, yaitu A bernilai 0, B bernilai 1, dan C bernilai 0, maka hasilnya yaitu 1. Ini disebabkan karena inputan sebelum XNOR bernilai 0 semua. Di dalam aturan XNOR, jika semua inputan bernilai 0, maka hasil outputnya adalah 1. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk inputan A0, B1, dan C1. Dan hasilnya bernilai 1 juga. Oke, kita coba yang lain. Untuk A bernilai 1, B0, dan C0, hasilnya juga bernilai 1. Lalu kita coba lagi A1, B0, dan C1. Dan hasil outputnya juga 1. Dengan keadaan lampu menyala. Kita coba lagi. A1, B1, dan C0. Dan ternyata hasilnya bernilai 0 sehingga lampunya tidak menyala. Ini disebabkan hanya karena inputan 1 berjumlah ganjil sehingga XNOR hasilnya adalah 0. Dan yang terakhir, kita coba A1, B1, dan C1. Dan hasil outputnya adalah 1. Dan ini adalah soal B. F sama dengan not A, N, B, N, C, SOR A, NaN, B, or B, and C, SOR A, N, B, NOR C. Ini adalah simulasi gerbangnya, saya membuatnya di aplikasi Logisim. Dan ini adalah tabel kebenarannya. Untuk soal B, saya akan membuat simulasinya. Di sini terdapat 3 kurungan yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Dan di soal ini terdapat 3 inputan, yaitu A, B, dan C. Jadi saya akan memasang 3 inputan, yaitu A berada di atas, B berada di tengah, dan C berada di bawah. Oke, kita akan mengerjakan kurungan yang pertama, yaitu not A, N, B, N, C. Terdapat gerbang not di A. Jadi saya akan menaruh gerbang not, lalu menghubungkannya. Lalu ketiga inputan tersebut dihubungkan dengan gerbang N. Jadi kita hubungkan not A, B, dan C. Oke, yang kedua kita mengerjakan kurungan yang di tengah. Dan di dalam kurungan ini terdapat kurungan kecil yang harus dikerjakan terlebih dahulu, yaitu A, NaN, B. Jadi saya akan menggunakan gerbang NaN untuk menghubungkan inputan A dengan B. Lalu di sebelahnya ada OR B and C. Jadi dikerjakan dulu B and C-nya. Saya akan masukkan gerbang N untuk menghubungkan inputan B dan C. Lalu hasil dari gerbang NaN dan N saya hubungkan dengan OR.
Oke, kita akan mengerjakan kurungan yang terakhir, dan di dalam kurungan tersebut juga terdapat kurungan kecil. Jadi kita akan mengerjakannya terlebih dahulu. Di situ ada gerbang B NOR C, jadi saya akan memasukkan gerbang NOR untuk menghubungkan B dan C. Setelah itu kita akan menghubungkan hasil dari B NOR C dengan A menggunakan gerbang N. Yang terakhir, kita akan menggunakan gerbang SOR. Lalu kita hubungkan ketiga aliran tersebut. Seperti biasa, saya akan memasang lampu sebagai keluaran output. Oke, baiklah. Di sini saklarnya dalam keadaan mati, yaitu inputan A0, B0, C0. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa lampunya menyala, memiliki nilai 1. Ini disebabkan karena inputan 1 sebelum gerbang SOR berjumlah ganjil. Di dalam aturan SOR, jika inputan 1 berjumlah ganjil, maka hasil outputnya bernilai 1. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan inputan A0, B0, dan C1. Dan hasilnya bernilai 1 yang ditandai dengan lampu menyala. Oke, kita akan mencoba untuk inputan A0, B1, dan C0. Maka hasil inputannya adalah 1. Oke, selanjutnya kita akan coba A0, B1, dan C1. Dan ternyata hasilnya bernilai 0. Ini disebabkan karena ada dua inputan 1 yang berjumlah genap. Dalam hukum SOR, jika inputan 1 bernilai genap, maka hasil outputnya adalah 0. Oke, sekarang kita coba A1, B0, dan C0. Dan hasilnya juga bernilai 0, seperti yang tadi. Oke, sekarang kita coba A1, B0, dan C1. Dan ternyata hasil outputnya adalah 1. Oke, kita coba lagi yang lain. A1, B1, dan C0, hasilnya ternyata bernilai 0. Ini disebabkan karena aliran sebelum gerbang SOR memiliki inputan 0. Dalam hukum gerbang SOR, jika semua inputan bernilai 0, maka hasil outputnya juga bernilai 0. Dan yang terakhir kita coba inputan A1, B1, dan C1. Dan hasilnya membuktikan bahwa lampu dapat menyala, yaitu bernilai 1. Sekian presentasi dari saya, semoga materi yang telah saya sampaikan mudah untuk dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.